Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Rifa Adira dari kelompok 10 Al-Islam Kemuhammadiyahan. Di sini saya akan menjelaskan metode hisab dan ruqyat. Hisab secara harfiah merupakan perhitungan. Dalam dunia Islam, hisab sering digunakan dalam ilmu falak atau astronomi untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi matahari menjadi penting karena menjadi patokan umat Islam dalam menentukan masuknya waktu sholat. Sementara posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender Hijriyah. Hal ini penting terutama untuk menentukan awal Ramadan saat Muslim mulai berpuasa, awal Syawal atau Idul Fitri, serta awal Zulhijjah saat jamaah haji wukuf di Arafah atau 9 Zulhijjah, dan Idul Adha atau 10 Zulhijjah. Ruqyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni menampakkan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtimak. Ruqyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Aktivitas ruqyat dilakukan pada saat menjelang terbenamnya matahari untuk pertama kali setelah ijtimak, atau pada waktu ini posisi bulan berada di ufuk barat dan bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari. Apabila hilal terlihat, maka pada petang atau maghrib waktu setempat telah memasuki tanggal 1. Namun, tidak selamanya hilal dapat terlihat. Jika selang waktu antara ijtimak dengan terbenamnya matahari terlalu pendek, maka secara ilmiah atau teori, hilal mustahil terlihat karena iluminasi cahaya bulan masih terlalu suram dibandingkan dengan cahaya langit sekitarnya. Perbedaan dasar hisab dan ruqyat. Hisab adalah perhitungan secara sistematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriah. Ruqyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtimak atau konjungsi. Metode hisab dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah menggunakan metode hisab karena mampu membuat kepastian dengan dasar astronomi sehingga bermanfaat dalam perencanaan waktu di masa yang akan datang. Dalam metode ini, Muhammadiyah mempelopori penggunaan jadwal sholat, gerhana matahari dan gerhana bulan, dan bahkan jadwal rasdul kiblat. Hisab yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab wujud al-hilal, yakni metode menetapkan awal bulan baru yang menegaskan bahwa bulan Qamariyah baru dimulai apabila telah terpenuhnya 3 parameter telah terjadi konjungsi atau ijtimak. Ijtimak itu terjadi setelah matahari terbenam dan pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk. Berikut beberapa kriteria yang digunakan sebagai penentu awal bulan pada kalender Hijriyah. Yang pertama ada ruqyatul hilal. Ruqyatul hilal adalah kriteria penentuan awal bulan atau kalender Hijriyah dengan meruqyat atau mengamati hilal secara langsung. Apabila hilal atau bulan sabit tidak terlihat atau gagal terlihat, maka bulan atau kalender berjalan digenapkan atau istikmal menjadi 30 hari. Yang kedua ada wujudul hilal. Wujudul hilal adalah kriteria penentuan awal bulan atau kalender Hijriyah dengan menggunakan 2 prinsip. Ijtima atau konjungsi telah terjadi sebelum matahari terbenam atau ijtima kalbakurub, dan bulan terbenam setelah matahari terbenam atau moonset after sunset.
maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan atau kalender Hijriah, tanpa melihat berapapun sudut ketinggian atau altitude bulan saat matahari terbenam. Yang ketiga ada Imkanur Ruqyat MABIMS. Imkanur Ruqyat adalah kriteria penentuan awal bulan atau kalender Hijriah yang ditetapkan berdasarkan musyawarah materi agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriah pada kalender resmi pemerintah. Yang keempat ada Ruqyat Global. Ruqyat Global adalah kriteria penentuan awal bulan atau kalender Hijriah yang menganut prinsip bahwa jika satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk seluruh negeri berpuasa. Dalam arti luas, telah memasuki bulan Hijriah yang baru, meski yang lain mungkin belum melihatnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai metode hisab dan ruqyat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.